hari berikutnya papi langsung datang ke Singapura. Aku awalnya deg-degan gitu ya. Aduh gimana nih? Pasti aku kan nginap sama papa aku waktu itu ya. Jadi nginap di hotel. Aku sebelum masuk kamar hotel tuh udah deg-degan ya. Aduh gimana ini, aku pasti dimarahin ini. Aku ketok-ketok, nggak ketok sih, aku buka gitu pintunya, ketemu papi. Terus aku udah siap banget dimarahin. Hal pertama yang papa aku ngomong, "Ray, aku pindah ke Singapura umur 15, hidup sendiri, tanpa uang jajan dari orang tua, semua serba terbatas deh. Tapi itu juga ngajarin aku jadi mandiri ya, tahan banting. Dan akhirnya 10 tahun kemudian, aku bisa bekerja sebagai AI engineer sekarang ini di Singapura. Jadi, halo, nama saya Raymond. Saya perantau pertama, saya sudah di Singapura selama 10 tahun ke belakang. Dan perantau kedua adalah, Nama saya William, aku adalah project manager di Australia dan aku sudah di Australia selama 10 tahun juga. oke, jadi hari ini aku mau ceritain perjuangan aku merantau ya di Singapura dari SMP sampai hari ini, rasanya gimana, perjuangannya kayak gimana, dari benar-benar gak punya apa-apa, dari benar-benar melarat gitu ya, sampai hari ini bisa setidaknya bisa hidup di Singapura secara lebih nyaman ya. Salah satu negara paling mahal di Asia. Boleh dicek. Kita udah buat video tentang cost of living di Singapura ya. Jadi perjalanan aku ke Singapura itu bermulai dari waktu aku SMP. Aku masih umur 15 ya, masih bocah banget. Kebetulan hoki aku bisa dapat beasiswa ke Singapura untuk belajar di Singapura buat secara percuma, gratis ya. Jadi lumayan hoki juga. Jadi beasiswa ini aku bukan orang yang sangat-sangat pintar ya. Aku ya dibilang oke lah, nggak terlalu pinter, tapi aku juga hoki dan mungkin ada lebih jago buat ngomong dan mengconvince orang kalau aku layak untuk mendapatkan beasiswa ini ya. Tapi dulu itu ya, waktu zaman SMP ya, orang-orang yang paling pinter di SMP aku gitu, yang ranking-ranking itu malah pada banyak yang nggak dapet juga gitu beasiswa ya. Soalnya beasiswa di Singapura itu mereka nggak cuma ngeliatin nilai, mereka liatin kamu secara holistik. Aku juga hampir nggak dapet, tapi hoki bisa dapet. Aku, kalau menurut papa aku ya, selama aku hidup di Singapura ini, hidup aku benar-benar kayak di ujung tanduk gitu. Hampir gak dapet, terus dapet. Hampir gak dapet, terus dapet gitu. Jadi hoki juga ya. Sama. Hal-hal yang besar kayak dapat beasiswa, dapat pekerjaan yang lumayan baik, aku termasuk lumayan hoki. Jadi terima kasih siapapun yang di atas sana yang membantuku ya. Nah, waktu aku dapat beasiswa ini tuh mencangkupi tempat tinggal, jadi aku nggak perlu bayar tempat tinggal, mencangkupi biaya uang sekolah, jadi aku juga nggak perlu bayar sekolah, dan juga dikasih uang jajannya, dikasih uang jajan dari pemerintah Singapura, walaupun dikit. Setidaknya aku selama SMP dari umur 15 ini aku tidak membebankan orang tua. Jadi benar-benar orang tua tuh nggak perlu ngasih duit jajan ke aku. Dan ini ada enaknya, ada nggak enaknya. Nggak enaknya itu uang jajannya tuh ngepas banget, bener-bener dikit banget. Kalau nggak salah satu minggu tuh dikasih sekitar $50 deh budgetnya. Itu waktu aku SMP, $50 buat satu minggu itu kayak nggak ada apa-apanya. Satu bulan $200, gimana mau hidup kan. Tapi ya karena tempat tinggal ada, makanan dikasih di asrama ya, jadi kalau ngepas ya bisa tetap makan di sekolah. Sekali makan mungkin $5 gitu ya. Dan waktu aku masuk ke SMP itu pertama kali aku masuk ke sekolah orang kaya. Jadi aku masuk ke sekolah yang dianggap sekolah elit gitu ya. Dimana di sini aku merasa aku sangat inferior gitu. Setiap pagi datang ke sekolah gitu, mereka ngomong obrolannya, oh bapak saya baru beli mobil baru, oh bapak saya baru beli Maserati gitu. Sedangkan aku cuma di ujung gitu, aduh $50 minggu ini bisa dibeli apa ya. Ya gitulah, walaupun dikasih duit dari pemerintah ini benar-benar pas-pasan, tapi ya aku juga sangat bersyukur. Aku juga sempat hampir dideportasi dari Singapura waktu aku SMP ya, karena perbuatan aku yang benar-benar gak jelas. Dulu aku masih bocah banget. Aku ingat aku lagi exam nih ya, lagi ujian. Ini ujiannya ujian nasional ya. Kasih tahu gak ya? Kasih tahu aja. Ngomongin di podcast kayak kasih tahu aja, ya udah. Nah jadi ceritanya tuh aku ada ujian praktek kimia. Pada saat itu lagi zaman Snapchat gitu ya.
Dulu kan Snapchat kita mau nge-streak kan setiap hari gitu ya. Jadi aku waktu masuk ke ujian praktek ini tuh aku benar-benar mikir kayak oh ini kelas praktek biasa gitu. Padahal ini ujian nasional praktek gitu ya. Aduh, mending kasih tau nggak ya? Kasih tau aja. Mencemarkan nama baik. Tapi ya udahlah buat kalian. Di sini aku ada Bentar, masalahnya ini ini kan in the past. Pemerintah juga udah tahu gitu ya. Gara-gara pemerintah udah tahu kalau misalnya ini info keluar sampai kemana-mana, nggak jadi masalah kan? Udah di solve juga ya nggak sih? Jadi aku masuk ke sekolah, aku masuk ke ruangan praktek ini tuh aku nganggep ini kayak kelas praktek biasa ya. Jadi aku bawa HP gitu, nyantai aja gitu. Semua kertas sudah ada di depan. Terus aku dapat notification Snapchat, ting gitu. Sekarang ya foto laboratoriumnya ya tekrek. Aku kirim ke beberapa orang buat streak gitu ceritanya ya. Aku melakukan itu dengan sangat santai di depan guru ya. Gurunya depan aku langsung nanya, kamu baru ngambil foto? Aku kayak, oh iya aku baru ngambil foto. Dia bilang, delete sekarang juga. Terus aku bilang, gak bisa delete pak, udah aku kirim. Wah, kena masalah besar itu satu sekolah. Ujian praktek kimia di cancel semua, dan pada saat itu juga aku dipanggil ke kepala sekolah, dan besoknya orang tua aku harus datang ke Singapura buat mendiskusikan apakah aku bakal dideportasi dari Singapura atau enggak karena aku anak beasiswa. Oh enggak, besoknya, hari berikutnya papi langsung datang ke Singapura. Aku awalnya deg-degan gitu ya, aduh gimana nih, pasti aku kan nginap sama papa aku waktu itu ya. Jadi nginep di hotel, aku sebelum masuk kamar hotel tuh udah deg-degan ya. Aduh gimana ini, aku pasti dimarahin ini. Aku ketok-ketok, nggak ketok sih, aku buka gitu pintunya, ketemu papi. Terus aku udah siap banget dimarahin. Hal pertama yang papa aku ngomong, Ri, mau makan apa Ri? Di sini papa aku juga lumayan suportif ya. Jadi aku nanya juga, kok papi nggak marah sih? Ri baru melakukan hal yang sangat bodoh kayak gini, ini bisa mencemarkan masa depan Ri gitu ya. Papa saya ngomong, ya ini kan udah terjadi, apapun yang terjadi ya terjadilah gitu. Cewek, mari kita nyantai dan ayo kita ambil kopi kita masing-masing. Kita sambil ngobrol ya, sambil minum kopi ya. Ngopi merantau. Sambil menyantai-nyantai aja cerita-cerita. Nanti Koko bakal undang juga tuh kayaknya teman-teman Koko. Ada Rizky yang kerja buruh sekarang beli BMW X5 baru di Alfamart di Indo. Nanti Jonathan juga. Jonathan tuh dia pakai WHV juga. Sekarang dia kerja keras di sini, tinggal di Springville dan lain-lain. Ya banyak lah. Nanti Koko bakal undang juga kayak ya tamu-tamu lah buat podcast. Oke, jadi lanjut ceritaku. Papa saya ngomong apapun yang terjadi terjadilah gitu ya. Jadi serahkan semua kepada Tuhan. Ya udah, di sana kita pasrah. Tapi aku juga di sana udah takut banget. Aku udah nangis-nangis ya. Aku masih kecil gitu ya. Satu komunitas anak-anak beasiswa yang Indonesia, agama segala agama gitu. Pada saat itu berkumpul di satu tempat. Semua video call aku pas HP satu-satu buat doain aku semoga Rimen gak kenapa-napa. Jadi itu semoga Rimen gak kenapa-napa. Enggak. Semoga Kenapa Rimen... tiba-tiba anak-anak agama pada ngedoain kamu semua? Kamu yang minta? Enggak. Sayang, aku nggak minta. Mereka inisiatif sendiri karena mereka tahu, aduh kayaknya aku kena masalah nih. Ya udah, mereka ngumpul satu komunitas beasiswa Indo dari Medan, dari Surabaya, dari Bandung buat doain aku ya. Jadi situ juga aku rada terharu ya, soalnya kayak wah ternyata teman-teman aku juga lumayan peduli sama aku gitu ya. Mereka inisiatif sendiri doain aku pas HP sambil video call sampai hampir jam berapa ya, sampai bener-bener hampir curfew gitu. Mereka doain bareng-bareng supaya aku nggak kenapa-napa. Besoknya terjawablah doa tersebut. Dipanggil kepala sekolah, guru-guru juga udah diskusi ya. Soalnya mereka juga tahu aku anak yang sebenarnya anak yang baik ya. Niat aku tuh bukan buat ngebocorin soal atau apapun, walaupun sebenarnya bukan bocorin soal sih. Kertasnya semua masih ketutup gitu ya. Jadi aku foto juga sebenarnya nggak kelihatan apa-apa, tapi ya itu kan pelanggaran peraturan gitu ya. Jadi aku tetap harus dihukum, tapi aku tetap bisa lanjutin beasiswa. Hukuman aku apa? Pertama, leadership position aku di sekolah semua diambil, dan nilai kimia O level aku buat UN bakal diturunin 1 grade. Jadi kalau di Singapura itu sistemnya ada A, B, C kan ya. Tapi A juga ada A1, A2, B3, B4.
C5, C6. Jadi waktu aku dapat nilai O level aku, kimia aku tuh dapat A2 gitu ya. Artinya aku sebenarnya tahu harusnya tuh aku bisa dapat A1, tapi karena aku berulah kayak gini dapat A2 gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa lah, itu hukuman yang sangat-sangat ringan ya bisa dibilang untuk perbuatan aku yang sangat bodoh gitu ya. Jadi selama ini juga aku sangat berterima kasih ke teman-teman aku dan ke guru-guru aku yang percaya sama aku, yang benar-benar dukung aku. Aku ingat pada saat itu guru-guru banyak yang benar-benar stand up for me gitu ya, dukung aku, ini anak gak boleh diputusin beasiswanya dan lain-lain, dan aku juga sangat terharu ya. Jadi terima kasih semua orang yang sudah membantuku selama perjalanan ini. Hoki juga, tuh kan, hoki kan aku kan. Koko kapan hokinya ya? Hey, jangan skip dulu video ini. Percaya nggak kalian kalau aku bisa bikin kartu ini melayang ya? Kalau aku bisa, kalian harus janji subscribe ke channel-channel kami dan tonton video kami yang lainnya ya. Ayo kita lihat. Hey, melayang beneran ini. Sesuai janji.